Astaghfirullah. Tentang satu ayat dalam Quran, kalau dibaca setiap selesai sholat wajib, maka akan memiliki faedah yang sangat-sangat besar bagi kehidupan kita. Ayat apa itu? Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir, dan yang lainnya dari hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayata kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap selesai solat wajib, maka tidak ada yang mencegah dia untuk masuk surga kecuali kematiannya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan satu ayat dalam Quran yang disebut dengan ayat kursi. Kata Nabi, siapa yang membaca ayat kursi selepas solat wajib dan dijadikan wirid selepas solat, maka tidak ada yang mencegah dia masuk surga kecuali tinggal kematian saja. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa maksud hadis ini? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Beliau mengatakan maksudnya adalah tidak ada yang mencegah dia masuk surga kecuali kematian, yakni lam yabqa min syara'iti dukhulil jannati illa al-maut wa ka'annal mauta yamna'u. Maksudnya tidak ada syarat-syarat lain yang menyebabkan orang ini masuk surga kecuali hanya kematian saja, seolah-olah kematian itulah yang menghalangi dia masuk ke dalam surga. Artinya kalau seandainya dia meninggal, berarti sudah tidak ada syarat-syarat lain kecuali dia akan masuk surga. Dan perkataan Al-Imam Al-Munawi ini dikuatkan juga oleh Al-Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Kata beliau, maksudnya lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Beliau mengatakan huwa ala hadfi mudhaf, ay lam yamna'hu illa adamu mautihi. Maksudnya di sini ada kalimat yang dibuang seolah-olah Rasul ingin mengatakan tidak ada yang mencegah dia kecuali karena tidak adanya kematian. Kalau seandainya Allah takdirkan dia mati dan selama hidupnya dia istiqomah, tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi selepas solat wajib, maka dipastikan masuk surga, seolah-olah seperti itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian senada juga yang dikatakan Ahmad ibn Muhammad At-Tahawi dalam hasyiahnya. Beliau mengatakan wal murad anna ruhahu tastaqirru fiha, awil murad bid-dukhuli at-tana'um, yakni annahu bimujarradi mautihi wasala ila tana'umihi bina'imil jannati fa innal qabra imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Maksudnya orang yang senantiasa menjaga membaca ayat kursi selepas solat wajib,
maka ruhnya akan diberikan kenikmatan di dalam kuburnya. Ruhnya akan diberikan kenikmatan dalam kuburnya, alias nikmat kubur. Karena kubur itu adalah taman dari taman-taman sorga, atau dia adalah satu lubang yang mengarah ke neraka. Itulah sabda Nabi SAW, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat, tidak ada yang mencegah dia kecuali masuk surga. Artinya ketika dia meninggal, kata Ahmad ibn Muhammad At-Tahawi di sini, maka dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dalam kuburnya, dan dia tinggal di taman-taman surga. Luar biasa. Dari sini satu ayat saja, kalau kita mau mengamalkannya, Bu, tidak pernah meninggalkan, setiap selesai solat wajib, lihat pahalanya, ada jaminan surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, yustahabbu ba'da salati, disunahkan selepas salat, ba'da tasbih wa tahlil, setelah membaca tasbih dan tahlil, beliau mengatakan qira'atu ayatil kursi, baru membaca ayat kursi. Jadi kalau ibu habis sholat, kan di situ ada zikir, kan, istighfar 3 kali. Kemudian di situ ada perintah untuk membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca takbir, kan itu, Bu, ya. Kemudian setelah itu baru ibu baca ayat kursi. Maka kata beliau, wa yurjalahu bidzalika dukhulul jannah idza istaqama, ay idza istaqama ala dini wa hafadha ala dini, yurjalahu dukhulul jannah. Kalau dia mau istiqamah dengan bacaan itu, jadi bukan hanya sekali 2 kali dibaca, Bu, ya, tapi dia buat istiqamah tuh, dijadikan wirid selepas sholat, dan dia berusaha menjaga agamanya, maka diharapkan, kata beliau, orang ini dimasukkan ke dalam surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab kalau kita melihat keutamaan ayat kursi secara umum, bukan hanya sekedar orang membaca selepas salat wajibnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi falan yazala 'alaika minallahi hafidun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian beranjak ke tempat pembaringannya, maksudnya hendak tidur, maka bacalah ayat kursi. Karena siapa yang sebelum tidur membaca ayat kursi, kata Rasul, maka Allah akan senantiasa menjaganya, dan tidak ada satupun syaitan yang akan mendekati dia sampai datang waktu subuh. Lihat bagaimana keutamaan satu ayat ini. Kalau ibu baca sebelum tidur, maka ibu akan berada pada penjagaan Allah. Karena malam itu, Bu, malam itu sesuatu yang membahayakan bagi setiap muslim itu. Karena kekuatan syaitan di malam hari itu menguat. Makanya kenapa kita disuruh berlindung kepada malam hari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, min syarri ghasiqin idza waqab, berlindung dari setiap ghasiq. Ghasiq itu artinya malam hari apabila menutup. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari malam hari? Karena umumnya, Bu,
setan-setan itu lebih menguat kalau seandainya mengganggu anak Adam di malam hari. Kekuatan setan itu full. Makanya kita lihat maksiat-maksiat itu kan lebih banyak di malam hari, Bu. Orang yang berzina lebih banyak di malam hari. Orang yang berjudi lebih banyak di malam hari. Orang yang mabuk lebih banyak di malam hari. Orang yang maling merampok lebih banyak di malam hari. Bahkan praktik-praktik sihir, kemudian juga kuman-kuman yang membawa penyakit, bakteri-bakteri yang membahayakan, kemudian binatang-binatang berbisa dan yang semacamnya, itu muncul di malam hari itu. Makanya kenapa kita berlindung di malam hari ini dari kegelapan, karena memang banyak kejahatan. Tetapi orang yang kemudian membaca ayat kursi sebelum tidurnya, maka dia akan diberikan penjagaan. Bahkan syaitan pun tidak akan dekat dia. Sampai kapan? Hatta tusbiha, sampai waktu subuh, sampai pagi lagi dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini keistimewaan ketika kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dalam tidur kita, sehingga kita tidak mungkin disakiti siapapun. Tidak orang hasad apabila hasad, tidak orang dengki apabila dengki, tidak ada orang yang menyihir apabila menyihir, dan begitu seterusnya. Karena di sini Rasul katakan, falan yazal alaika minallahi hafidhun wa la yaqrabuka syaitanun hatta yusbiha. Akan senantiasa dapat penjagaan dari Allah. Dan kalau Allah sudah jaga, Bu, tidak ada manusia yang bisa mengganggunya. Kalau Allah sudah menjaganya, tidak ada binatang yang akan mendekatinya. Kalau Allah sudah menjaganya, tidak ada setan, bahkan iblis sekalipun mampu menggodanya. Maka di sini Allah mengatakan, wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Tidak ada satu setan pun, baik setan manusia atau setan kalangan jin, mampu untuk menyakitinya. Ini keutamaan ayat kursi juga luar biasa kalau dibaca sebelum tidur. Kenapa demikian? Karena kalau kita cerita tentang surat, Bu, ya, dalam Quran, itu tidak ada surat yang lebih utama dibandingkan surah Al-Fatihah. Tapi kalau kita cerita ayat dalam Quran, maka tidak ada ayat yang lebih agung melebihi ayat kursi. Makanya satu hari sebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Jadi Nabi SAW satu hari berjumpa dengan Ubay ibn Ka'ab, kunyahnya Abu Mundhir. Kata Rasul, ya Abul Mundhir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Wahai Abu Mundhir, tahukah kamu satu ayat dalam Quran itu yang lebih agung menurutmu? Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi Rasul mengulang-ulang pertanyaan ini sampai 3 kali. Akhirnya Abul Mundhir pun terpaksa dia menjawab, padahal dia berusaha untuk mengembalikan jawaban itu kepada Rasul. Akhirnya kata Ubay bin Ka'ab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian dia baca sampai selesai. Selepas itu Rasul tiba-tiba memukul dadanya dan mengatakan, wallah liyahni'akal ilmu ya Abul Mundhir. Semoga Allah memberikan kesemangatan kepadamu untuk terus menuntut ilmu, wahai Abul Mundhir. Kenapa? Nabi SAW sampai mengatakan ayat kursi itu ayat yang paling agung. Karena di dalam ayat kursi ini terdapat nama-nama yang sangat indah dan sifat-sifat yang sangat tinggi, dan meniadakan hal-hal yang bisa mengurangi dan merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Itulah kenapa kemudian ayat kursi sendiri ta'dilu thuluthul Quran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Setelah kita tahu bahwa ayat ini begitu tingginya, sampai-sampai dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Dia mengeluhkan di rumahnya itu seolah-olah hilang berkahnya. Seperti apa umpamanya? Ya, banyak masalah, suami istri banyak masalah, anak-anak nakal, kemudian suami susah kerja, pokoknya kayak nggak ada berkah lah di rumah itu. Jadi ada orang ini datang kepada Nabi mengadukan di rumahnya hilang berkahnya. Maka kata Nabi SAW, Aina anta min ayatil kursi? Dari mana engkau dengan ayat kursi? Apakah kau sudah suka baca ayat kursi di rumahmu? Maka orang inilah tidak. Maka Aisyah mengatakan, ma talaita ala ta'amin wala idamin illa anmallahu barakata dzalika ta'am wal idam. Tidaklah kau baca ayat kursi itu pada makanan dan lauk pauk kecuali akan menambah berkah pada makanan dan lauk paukmu itu. Intinya bahwa ayat ini penuh dengan berkah. Karena Nabi SAW dengan tegas mengatakan kepada kita, barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap solat yang diwajibkan, maka tidak ada yang mencegah dia masuk surga kecuali kematian. Hadis ini saja sudah cukup sebenarnya menjelaskan betapa tingginya, betapa mulianya kedudukan ayat kursi itu pada setiap muslim apabila mau istiqomah dibaca selepas solat sajalah ibu. Selepas solat jadilah, itu sudah bagus itu. Bisa menjamin kehidupan kita. Lah kita kan tujuan hidup kita masuk surga, Bu. Apa tujuan kita ini? Ibu datang ke pengajian jauh-jauh dari rumah, panas-panas. Ibu solat 5 waktu, kadang-kadang qiyamul lail, malam-malam bangun. Untuk apa coba kan? Supaya kita ini dapat surga, itu saja tujuan kita hidup ini. Karena seorang mukmin tidak mungkin kenyang melakukan amal soleh kecuali akhir tujuannya surga. Lah salah satu amalan yang memudahkan kita masuk surga itu hanya salah satunya adalah membaca ayat kursi selepas solat, dan itu ringan. Karena ayat kursi itu kan tidak panjang, sebentar saja duduk, tidak sampai beberapa detik saja sudah selesai membaca ayat kursi ini. Apalagi kalau seandainya ayat ini ibu selalu membacanya. Lihat dalam sebuah hadis ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugasi Rasul untuk menjaga pembendaharaan zakat fitrah di bulan Ramadan. Tiba-tiba malam itu dikejutkan dengan pencuri. Jadi ada yang mencuri beberapa gandum dari Baitul Mal yang dijaga Abu Hurairah. Dikejar sama Abu Hurairah, kemudian ditangkap. Kata pencuri ini, ya Abu Hurairah, tolonglah jangan kau tangkap aku, katanya. Aku ini sedang lapar, keluargaku susah, anak-anakku juga sama, tolonglah lepas aku, katanya. Akhirnya kemudian Abu Hurairah pun melepas pencuri tadi. Setelah dilepas pencuri tadi, kemudian esok harinya Abu Hurairah ini, Bu, dia menemui Nabi SAW, tapi Rasul sudah tahu peristiwa semalam itu. Makanya Rasul bertanya, ma fa'ala asiratukal bariha ya Abu Hurairah? Apa yang dilakukan pencuri semalam yang kau tangkap itu, wahai Abu Hurairah? Maka Nabi Abu Hurairah mengatakan begini, menceritakanlah karena dia orang susah. Akhirnya saya lepaslah wahai Rasul, katanya. Kemudian kata Nabi SAW, hati-hati wahai Abu Hurairah, nanti malam pencuri itu akan datang lagi. Nanti malam pencuri itu akan datang lagi. Betul, malam keduanya datang lagi, Bu, mencuri lagi. Subhanallah. Kemudian ditangkap lagi, alasannya sama.
Saya lagi lapar, keluarga saya lagi susah, anak saya perlu makan. Kasihan lagi lah Abu Hurairah ini. Akhirnya dilepas lagi. Keesokannya datang kepada Rasulullah. Rasul ngomong lagi, apa yang kau lakukan dengan pencuri semalam yang kau tangkap wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, begini, begini, begini. Kata Rasul, nanti malam dia akan datang lagi katanya. Subhanallah, sampai 3 kali, Bu. Rupanya apa yang dikatakan Rasul benar. Orang ini datang lagi mencuri. Akhirnya kemudian oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu betul-betul ditangkap ke yang ketiganya. Dia pun mengeluh lagi, kata Abu Hurairah, tidak, untuk ketiga kali ini saya tidak akan berikan kesempatan kamu untuk kabur, kau harus menghadap Nabi. Maka kata orang ini yang mencuri mengatakan, Abu Hurairah, bagaimana kalau seandainya da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu biha, maukah ku ajarkan beberapa kalimat yang dengan kalimat itu semoga Allah memberikan manfaat kepadamu, tapi tolong lepaskan aku, katanya. Qultu, kata Abu Hurairah, mahia, apa itu kalimat itu yang kau maksud? Qala, maka sang pencuri mengatakan, ya Abu Hurairah, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Kemudian kata pencuri ini, wahai Abu Hurairah, kalau engkau menginjak pembaringanmu, kau tidak tidur, bacalah ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Karena kalau engkau membacanya, engkau akan senantiasa menjaga, engkau akan senantiasa mendapat penjagaan Allah, dan tidak ada setan yang akan mengganggumu sampai pagi. Kata Abu Hurairah, fa khalaitu sabilah, aku pun lepas lagi ketiga kalinya. Falamma asbahtu, ketika di pagi hari berjumpa dengan Rasul, Rasul bertanya lagi, ma fa'ala bi asirikal bariha, dengan tawananmu semalam wahai Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, begini, begini, begini. Masalahnya yang ketiga ini wahai Rasul, yang mengajarkan aku, siapa yang membaca ayat kursi akan dijaga Allah, siapa yang membaca ayat kursi tidak akan diganggu setan, maka aku lepaslah dia. Maka kata Nabi SAW, tahukah wahai Abu Hurairah, siapa pencuri yang kau tangkap sampai 3 kali berturut-turut itu? Kata Abu Hurairah, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul mengatakan, dzaka syaitan, itulah syaitan yang menjelma sebagai pencuri, sadaqaka wa huwa kadzub, untuk masalah ini dia benar, tapi dia itu pendusta sebenarnya. Jadi yang mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah supaya tidak didekati syaitan itu adalah syaitan sendiri. Jadi setan ini membuka rahasianya sendiri. Seolah-olah setan mengatakan, kalau seandainya kau enggak mau didekat-dekati dengan aku, kata setan, baca ini, aku enggak akan dekat. Seolah mengatakan seperti itu. Makanya dari sini kita tahu bahwa ayat kursi ini ayat yang sangat agung sekali. Di dunia kalau kita dibaca, kalau membacanya kita akan mendapatkan berkah dan berbagai macam manfaat, diantaranya terhindar dari syaitan. Dan kalau kita membaca setiap solat, selepas solat maksudnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kematian yang berkah, karena ada jaminan. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat wajib, maka tidak ada yang mencegah dia masuk surga kecuali kematian saja. Maka saya anjurkan, Bu, jangan tinggalkan ayat kursi ini untuk dibaca selepas sholat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalau kita sedikit jelaskan ya, di permulaan ayat kursi itu kan Allah memulai dengan kalimat tauhid, Allahu la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Permulaan surat saja kita sudah memulai dengan tauhid.
Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat penting pada dirinya. Al-Hayy, bahwa dia zat yang maha hidup. Al-Qayyum, bahwa semua makhluk bergantung kepada Allah. Kemudian juga dinafikan kepada Allah itu sinatun wala naum. Allah tidak mungkin ngantuk apalagi tidur. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Ditetapkan syafaat, tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu Allah tahu. Ma baina aydihim wa ma khalfahum. Bahkan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Allah itu punya kursi yang luasnya selangit dan sebumi. Wala ya'udhuhu hifdhuhuma, dan tidak ada yang melemahkan Allah untuk menjaga keduanya. Wa huwal aliyul azim, dan dia zat yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi makna-makna ayat kursi ini kalau kita kupas seolah-olah jawaban bagi orang yang bertanya siapa Tuhan kita, maka jawabannya ada di ayat kursi itu. Kalau orang bertanya siapa Tuhan kita, jawablah dengan ayat kursi. Itulah Tuhan kita. Wallahu a'lam bishawab. Inilah diantara faedah satu ayat yang kalau kita baca setiap solat wajib, maka lihat barakahnya. Ada jaminan masuk surga dan tidak menghalangi orang ini masuk surga kecuali kematiannya. Taib, sampai di sini